Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fadlur Rahman, NPM 0021 91178 dari kelas E, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan satu tugas makalah tentang pengelolaan peserta didik, yang mana salah satu capaian tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Devi Mulyana MPD. Langsung saja kepada pembahasan materi bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan sini kita melihat perubahan pada dan perkembangan aspek kehidupan yang mana perlu direspon oleh kinerja pendidik yang sangat profesional dan bermutu tinggi. Oleh karena itu, hal tersebut sangat berpengaruh dari pengelolaan peserta didik, karena suatu lembaga, khususnya pada lembaga pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikutip oleh Murid Yahya tahun 2008, yang dijelaskan bahwa yang dimaksud peserta didik di sini adalah masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini kami berniat untuk membuat salah satu tugas makalah yang berjudul dalam pengelolaan peserta didik. Pada rumusan masalah makalah ini, pertama ada definisi. Apa definisi pengelolaan peserta didik menurut para ahli? 2. Apa tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik? Yang 3, apa tahapan pengelolaan peserta didik? Yang 4 adalah peranan guru dalam pengelolaan peserta didik. Langsung saja, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, definisi pengelolaan peserta didik menurut para ahli. Dalam pengertian umum, anak didik atau peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik ini pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik menurut Yusina 2006. Nah, dengan demikian, peserta didik ini bukanlah dalam bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang melebihi luas secara operasional, dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Ini tuh beberapa menurut para ahli definisi pengelolaan peserta didik. Apa tujuan? Yang kedua ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Yang pertama, tujuan pengelolaan peserta didik ini beberapa tujuannya, yaitu menurut para ahli: 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat minat peserta didik. Yang 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik, mencapai kebahagiaan, kesejahteraan yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan mencapai cita-citanya. Nah, fungsi pengelolaan peserta didik sebenarnya yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, yang mana agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi bawaan seperti meliputi kemampuan umum, kecerdasan, kemampuan khusus, bakat, dan kemampuan lainnya. Itu beberapa fungsi dari pengelolaan peserta didik. Selanjutnya ada tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Tahapan pengelolaan dalam pengelolaan peserta didik diantaranya ada analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sini terbagi dalam beberapa lagi bagiannya. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sekolah
targetnya yaitu merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. Itu salah satunya. Selanjutnya ada peranan guru dalam pengelolaan peserta didik. Nah, guru ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru yang membuat sendiri perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi kondisi. Nah, guru yang menjabarkan secara rinci setiap kompetensi rumpun pembelajaran, yakni mulai dari membuat indikator, merumuskan tujuan, metode, langkah-langkah pembelajaran, sampai pada evaluasi dan tindak lanjut evaluasi itu sendiri. Ada beberapa peserta mengaplikasikan semua yang diperoleh dalam kehidupannya, yaitu guru. Yang pertama ada guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengajar, yang jelas guru tugasnya itu mengajar. Dan juga guru selain itu guru sebagai pengelola kelas. Nah, juga guru sebagai mediator dan fasilitator. Selanjutnya guru sebagai pendidik, ada juga guru sebagai pembimbing. Mungkin itu secara umumnya kita bisa baca lagi dalam makalah pengelolaan peserta didik. Kesimpulannya, dengan demikian pengelolaan peserta didik ini bukan dalam bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas secara operasional dan dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan saran dalam makalah ini. Semoga dengan adanya makalah ini, pembaca dan yang umumnya bisa lebih mengetahui tentang pengelolaan peserta didik. Terlebih khususnya pada kita sebagai calon guru, semoga bisa menjadi bahan pelajaran yang terbaik. Mungkin sekian dan terima kasih. Segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.